Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNMPT tentang penalaran matematika bagian ke-8 dengan subpokok bahasan jarak, waktu, dan kecepatan. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman dari semuanya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai. Topiknya olahraga bersepeda. Setiap hari libur, Anang bersama teman-temannya meluangkan waktu untuk olahraga bersepeda keliling kota. Mereka berkumpul dan mulai bersepeda dari taman kota. Anang dan teman-temannya mengayuh sepeda dengan waktu dan jarak tempuh seperti yang ditampilkan pada grafik berikut. Pertanyaan pertama, berdasarkan grafik di samping, besarnya kecepatan Anang dan teman-temannya dalam mengayuh sepeda adalah dalam satuan kilometer per jam. Cara untuk mencari kecepatan, rumusnya sama dengan cara dibagi waktu ya. Nah, jarak dan waktu dari grafik ini kita ambil salah satu untuk jaraknya 60, maka waktunya adalah 4 jam. Kalau jaraknya kita pakai 30, maka waktunya 2 jam, sesuai dengan garis yang menghubungkan keduanya. Nah, di sini kita ambil saja jaraknya 30 dan waktunya 2 jam ya. Kemudian 30 per 2 sama dengan 15 km per jam. Sederhana ya. Jadi jawabannya C. Lanjut pertanyaan yang kedua. Jarak tempuh Anang dan teman-temannya setelah bersepeda selama 2 jam 30 menit adalah dalam satuan kilometer. Posisi waktu 2 jam 30 menit dari grafik ini kurang lebih di sini ya, kita kasih tanda panah 2 jam 30 menit atau 2,5 jam ya, setengah jam sama dengan 30 menit. Kemudian kita hubungkan dengan jaraknya, gabungkan dengan garis, kita misalkan jaraknya adalah Y ya. Setelah itu kita buat perbandingan jarak dibagi waktu. Kita ambil yang 30 per 2 sama dengan Y per 2,5 atau Y per 2,5. 30 per 2 sama dengan 15. Kemudian kali silang, Y sama dengan 15 kali 2,5. Dan diperoleh jaraknya adalah 37,5 km. Ini cara perbandingan. Kalau kita menggunakan rumus langsung, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kita peroleh nilainya pada jawaban soal nomor 1, yaitu 15 km per jam ya. Sedangkan waktunya 2 jam 30 menit atau 2,5. Jadi 15 kali 2,5 sama dengan 37,5 km. Jelas ya? Jadi jawabannya 37,5 sama saja dengan 37,5 yaitu B. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Waktu tempuh Anang dan teman-temannya setelah bersepeda sejauh 8 km adalah dalam satuan menit. Posisi 8 km dari grafik ini kurang lebih di sini ya, 8. Dan kita hubungkan dengan waktu, posisinya kurang lebih di sini. Dan misalkan dengan X. Yaitu dengan menggunakan perbandingan 30 per 2 sama dengan 8 per X. Kali silang 30 kali X 30X sama 2 kali 8 16. Atau X sama dengan 16 per 30. Satuannya jam. Dijadikan menit kita kali 60. Jadi X sama dengan 16 per 30 kali 60. 60 per 30-nya 2 kali 16 sama dengan 32 menit. Dan menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 8 km, kecepatannya 15 km per jam. Di 8 per 15, waktunya satuan jam. Dijadikan menit, 8 per 15 kali 60. 60 per 15-nya 4, kali 8 sama dengan 32 menit. Jadi hasilnya sama ya, dan jawabannya D. Lanjut pertanyaan yang keempat. Jika Anang dan teman-temannya bersepeda mulai pukul 05.45, maka pukul berapa saat mereka menempuh jarak 50 km?
Nah, di sini kita gunakan rumus untuk mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 50 km dan kecepatannya adalah 15 km per jam, sebagaimana jawaban pada soal nomor 1. 50 per 15 jam. Disederhanakan masing-masing dibagi 5, sama dengan 10 per 3 jam, atau 3 sepertiga jam. Sepertiga jam dijadikan menit, sepertiga kali 60 berarti 20 menit. Atau dapat ditulis 3 jadi 0,3, sepertiga jadi 20. 0,3, 20. Ini waktunya. Berikutnya, waktu saat jarak 50 km. Mulainya 0545 dan lama perjalanannya 0320. Kita jumlahkan 0545 tambah 0320. 45 tambah 20, 65. 05 tambah 03, 08. Jadi 08, 65. Nah, karena 65 lebih dari 60, maka yang 08-nya kita tambah 1 dari 09. 65 dikurangi 60 jadi 05. Atau dapat ditulis 0905. Jelas ya? Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 5. Eri mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan 40 km per jam ke arah halte. Di saat yang bersamaan, Tommy meninggalkan halte dengan kecepatan mobilnya 30 km per jam. Jika jarak antara Eri dan halte 500 meter, maka waktu yang dibutuhkan Eri untuk bisa mendahului Tommy adalah dalam satuan menit. Untuk soal nomor 5 ini tidak berkaitan dengan pas soal sebelumnya ya. Dan cara untuk menyelesaikannya, kita misalkan ada sebuah halte di sini, kemudian Eri dengan mobilnya bergerak menuju halte dengan kecepatan 40 km per jam. Di saat yang bersamaan, Tommy juga dengan mobilnya bergerak meninggalkan halte dengan kecepatan 30 km per jam. Dari soal diketahui jarak antara Eri dan halte 500 meter atau 0,5 km. Nah, karena kecepatan Eri lebih tinggi dibanding Tommy, suatu saat Eri akan mendahului Tommy. Atau akan bertemu, kita misalkan pertemuannya di sini, dan jaraknya dari halte kita misalkan dengan X. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan Eri untuk bisa mendahului Tommy adalah, ini konsepnya adalah, waktu tempuh Eri sama dengan waktu tempuh Tommy ya. Hanya start bergeraknya berbeda. Eri bergerak dari sini, Tommy bergerak dari sini. Sehingga mereka bertemu di sini. Selanjutnya, waktu tempuh Eri sama dengan jarak Eri dibanding kecepatan Eri. Demikian juga waktu tempuh Tommy, jarak Tommy dibagi dengan kecepatan Tommy. Jarak Eri kita jumlahkan 0,5 ini ya dengan X. 0,5 tambah X dibagi kecepatannya 40. Sama dengan jarak Tommy X dibagi kecepatannya 30. Selanjutnya kita kali silang. 0,5 kali 30 ini 15. Tambah 30X sama dengan 40X. Atau 15 sama dengan 10X. Diperoleh X-nya sama dengan 1,5 km. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya nilai X ini kita substitusi ke salah satunya ya. Boleh di sini, boleh juga di sini. Kita ambil yang ini saja. Jadi waktu tempuh Eri sama dengan 0,5 ditambah 1,5 per 40. Sama dengan 2 per 40 satuannya jam ya. Nah, karena yang ditanyakan dalam satuan menit, jamnya kita rubah jadi menit artinya dikali 60. 60 dikali 2, 120. Dibagi 40 sama dengan 3 menit. Artinya, Eri akan mendahului Tommy dalam waktu 3 menit ya. Dan jawabannya adalah A. Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNMPT. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk lolos UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.